Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Eri yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan topik perlindungan hewan. Namun sebelum memulai pidato ini, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul sini dengan keadaan sehat walafiat. Lanjut ke topik. Menurut pandangan saya, masih banyak orang yang acuh, tak acuh, atau bahkan tidak peduli dengan yang namanya perlindungan hewan. Maka dari itu, tujuan hadirnya saya di sini adalah untuk menyampaikan apa yang masih jarang dipedulikan orang-orang. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa kini banyak hewan-hewan yang sudah hampir punah. Contohnya apa? Contoh seperti komodo, burung cendrawasih, badak Jawa, orang utan, dan mungkin masih banyak lagi. Bahkan bisa kita lihat sudah beberapa jenis hewan mengalami kepunahan. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah tanpa sebab? Kelangkaan dan kepunahan hewan-hewan tersebut bisa terjadi karena adanya tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Lebih tepatnya, masih banyak orang yang tidak paham dengan yang namanya perlindungan hewan. Dapat kita lihat sendiri bahwa masih banyak kasus di luar sana yang mengancam hewan tidak bisa, atau bisa dibilang tidak memperdulikan keberlangsungan hidup hewan. Contohnya dapat kita lihat seperti mengeksploitasi habitat hewan dengan cara menebang hutan, membakar hutan, ataupun perburuan liar, ataupun juga karena ada faktor di bencana alam. Dan kita tahu faktor-faktor tersebut menyebabkan hilang habitat hewan. Dengan hilang habitat hewan, maka hewan akan kehilangan tempat tinggal sekaligus kehilangan sumber makanannya. Dan kita tahu apa akibatnya? Akibatnya jika hewan kehilangan sumber makanannya, hewan tersebut akan mati kelaparan. Belum lagi ditambah dengan banyaknya kasus perburuan hewan di luar sana yang kayak mengambil bagian-bagian tubuhnya, contoh seperti badak yang diambil culanya, ular yang diambil kulitnya, dan masih banyak lagi. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang tidak memperdulikan hewan. Juga seringkali kita melihat di luar sana masih banyak kasus-kasus yang tidak baik atau bisa dibilang menyalahgunakan hewan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penggunaan hewan percobaan atau hewan coba dalam penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan saya maksud adalah bertujuan untuk menguji kelayakan suatu bahan obat atau juga dengan melakukan penelitian terkait suatu penyakit dengan menggunakan perantara hewan. Yang artinya tindakan ini tidak dapat dibenarkan sama sekali. Padahal kita tahu sendiri sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tepatnya UU Nomor 18 tahun 2009 dan UU Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif. Namun, kenyataannya di luar sana masih banyak orang yang tidak memperdulikan undang-undang tersebut. Malah makin banyak saja kasus penyiksaan terhadap hewan, penyalahgunaan terhadap hewan. Mungkin secara tidak sadar kita sendiri juga secara tidak sengaja juga sering melakukan tindakan yang tidak baik terhadap hewan di sekitar kita. Namun kita nggak sadar aja. Nah, walaupun kayak gini pun ini juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan. Maka dari itu, apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya sendiri, untuk mengatasi masalah-masalah ini, kita tahu dengan banyaknya kasus kelangkaan hewan di luar sana tidak dapat dikontrol secara langsung dan bersama atau menyeluruh dengan pemerintah, maka menurut saya pemerintah harus melakukan tindakan perlindungan terhadap hewan. Dan kita tahu sekarang pemerintah sudah lakukan itu dengan apa? Membangun berbagai konservasi satwa, atau lebih tepatnya Suaka Marga Satwa. Contohnya dapat kita lihat seperti yang ada di Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Kalau dihitung-hitung, total Indonesia memiliki
73 lokasi yang ditetapkan sebagai tempat suaka marga satwa dengan total luas sekitar 5.422.922 hektar. Suaka marga satwa di sini berfungsi sebagai tempat penelitian, tempat pemeliharaan hewan untuk pengembangan atau budidaya. Sehingga kita tahu semua populasi satwa di dalamnya dapat dikondisikan aman dan keberlangsungan hidup terjaga. Dan dengan adanya suaka marga satwa ini, jumlah hewan yang mati karena habitat, diburu oleh manusia, bencana alam akan berkurang dan akan lebih menjamin keberlangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Walaupun juga pasti masih ada risiko-risiko lain. Lalu apakah hanya pemerintah saja bisa melakukan perlindungan hewan? Menurut saya pun selain pemerintah, masyarakat pun memiliki peran penting dalam perlindungan hewan. Apa itu? Hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat antara lain adalah tidak merusak habitat atau tempat tinggal hewan, meminimalisir alih fungsi lahan dengan upaya agar hewan tersebut tidak keluar di habitatnya. Juga tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan di sekitar kita. Karena dengan adanya perburuan liar atau perburuan mangsa pun akan merusak sistem ekosistem dan akan merusak ekosistem sekitar kita. Dan itu akan membahayakan semua keberlangsungan hidup banyak makhluk hidup. Juga kita juga bisa melaporkan kepada pihak berwajib segala bentuk tindakan penyalahgunaan atau penganiayaan terhadap hewan. Maka dari itu kesimpulan yang bisa kita ambil, pemerintah maupun masyarakat maupun diri kita sendiri harus bisa turut serta dalam menjaga keberlangsungan hidup hewan. Ya mungkin demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran di pidato kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya selama 10 menit ini.